lagi terikat pada batin dan jasmani yang telah terbebas dari nafsu-nafsu tak akan menderita lagi. Romo Ramani, Ibu Bapak, saudara-saudara, selamat malam. Namo Buddhaya. Ya, terima kasih kepada pemimpin Puja Bakti yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk duduk di sini untuk bincang-bincang dhamma. Ya, di sini topiknya adalah melawan penjajahan yang bersembunyi di dalam diri kita. Ya. Kemarin kita sudah memperingati Hari Pahlawan di tanggal 10. Ini dan saya mohon untuk mengambil tema melawan penjajah yang tersembunyi di dalam diri kita. Bapak Ibu, saudara-saudari Dhamma, bahwa zamannya dulu, zamannya penjajahan, para pahlawan ya bukan hanya sedikit saja yang berjuang untuk kita, banyak sekali yang berjuang untuk kita, rela mengorbankan waktunya, hartanya, maupun nyawanya. Itu para pahlawan yang zaman dulu. Yang zaman dulu untuk memberikan kemerdekaan kepada kita, sehingga apa? Sehingga kita bisa bebas dari penderitaan, tekanan dari luar atau asing atau penjajah. Ya. Ya, Ibu Bapak. Nah, di sini mengapa saya mengambil tema ini? Ya salah satunya ya kita masih momen-momen masih dalam momen memperingati Hari Pahlawan. Ibu Bapak. Ya. Jadi di sini harus kita lawan yang namanya adalah penjajah yang ada di dalam diri kita, yang mungkin tanpa kita sadari itu muncul, tapi kadang-kadang kita tidak menyadari. Ya, itu ada di dalam diri kita setiap orang itu punya atau memiliki. Ya, itu. Penjajahan batin, musuh yang tak terlihat di dalam diri kita. Ya. Penjajahan bukanlah hanya tentang kekuatan eksternal yang terlihat, melainkan juga tentang dominasi nafsu keakuan yang tersembunyi dalam diri kita. Ya. Sehingga apa? Inilah kadang-kadang yang kita tidak ketahui, kita tidak sadari bahwa ya, penjajahan sejati yang terjadi ketika pikiran dan hati kita dikuasai oleh keinginan yang tidak terkontrol. Ya, banyaknya sebuah keinginan di dalam kehidupan kita, Ibu Bapak. Inilah yang membuat kita, kalau kita tidak, istilahnya apa ya, sebuah kendaraan, kalau kita tidak mengeremnya, keinginan kita itu semakin banyak. Makanya apa? Perlu dikontrol segala sesuatu dengan kita, sehingga apa? Tidak membuat diri kita semakin menderita. Dalam ajaran Buddha, fenomena ini disebut dengan dukkha, menderita. Ya. Yang muncul keterikatan pada hal yang bersifat sementara, keinginan yang tidak pernah puas. Nah, itu Bapak, kita merasa tidak puas. Segala sesuatu yang sudah kita miliki kita masih kurang. Ya. Itu salah satu adalah watak diri kita yang ada di dalam
halus sudah masuk di dalam diri kita. Nah, selanjutnya duka, penderitaan yang menjajah jiwa kita. Nah, di sini penderitaan yang universal. Nah, Sang Buddha mengajarkan bahwa seluruh kehidupan yang penuh dengan duka karena kita selalu melekat pada hal-hal yang tidak kekal dan terus berubah. Ya, termasuk ya kondisi tubuh kita, jasmani kita. Kadang-kadang kita akan memanjakan tubuh kita. Kita kasih makan, kita rawat, kita berikan baju yang bagus. Ya. Ini kalau ibu-ibu ya satu lemari penuh, kalau mau kondangan nggak punya baju katanya begitu. Ya, kenapa? Ketidakpuasan. Ini sudah norak katanya juga, sudah ketinggalan zaman. Sehingga apa? Nggak mau pakai lagi. Ya, ada yang seperti itu, ada juga yang enggak. Ya, seperti itu. Penjajahan pikiran, keinginan, kemarahan, kebencian, kebodohan adalah kekuatan yang menguasai pikiran hati manusia sehingga menciptakan apa? Belenggu di jiwa kita. Ya. Jadi kekuatan yang menguasai diri kita adalah apa? Kebencian, kebodohan. Ya, diri kita yang sendiri. Makanya kadang-kadang kita tidak sadar. Kadang-kadang apa? Kita tidak mengerti dan memahami tentang diri kita. Ya. Selanjutnya, penjajahan terbesar adalah ada di dalam diri kita. Makanya apa? Sebuah keinginan yang membelenggu di dalam diri kita sehingga muncul di dalam diri kita keakuan. Sehingga diibaratkan kita itu diikat seperti rantai. Semakin banyaknya keinginan kita itu akan membuat kita semakin berat, beban, mengikat kita. Semakin kita melekat, semakin menderita. Nah, digambarkan seperti ini. Ya, diri kita dirantai. Sebuah keinginan yang membuat diri kita akan semakin terus menderita. Tidak bisa kita untuk melepaskannya. Nah, akar penjajahan adalah nafsu dan keakuan. Keakuan. Ini lo milikku, itu lo milikku, tubuh ini lo milikku. Nah, coba, kalau tubuh ini milikku, berubah atau tidak berubah? Berubah. Saya nggak merasakan ada perubahan, tapi merasakan ternyata apa? Sudah berusia ternyata. Berusia ternyata sudah tua. Anak saya sudah besar. Ya, perubahan terjadi. Ya, ini apa? Rambut kita sudah memasuki dunia putih. Ya, kadang-kadang kita mengalami gayanya ya prosesnya, tapi ternyata semua itu mengalami dialami oleh setiap orang. Bahkan mulai tidak sekuat mudanya dulu. Wah, kena sedikit sakit punggung, salah posisi, waduh pinggang saya sakit. Nah, duduk lama sakit pinggangnya. Nah, itu bapak, kakinya nggak bisa duduk terlalu lama. Kan proses semua itu. Gak bisa kita menganggap ini aku. Segala sesuatu yang tidak akan kekal, keakuan. Ya. Jadi kita tidak bisa memaksa, aku loh, ini milikku, jadi tidak akan kekal. Tapi adalah proses perubahan yang ada di dalam diri kita. Semua mengalami proses dari kita dulu bayi, sekarang mulai proses remaja, dewasa, akhirnya tua. Sama, kita juga
Di akar penjajahan nafsu dan keakuan di sini ya ada menurut di sini pemikir spiritual Jawa ya, Ki Ageng Surya Mentara, ya, dibagi menjadi dua unsur yang terus berjuang. Itu adalah unsur kebutaan dan unsur kedewasaan. Di unsur kebutaan di sini adalah nafsu keakuan dan ketidakkekalan yang menyebabkan penjajahan batin kita, yang merasa kita tidak tenang, tidak nyaman, selalu menderita. Penyebabnya siapa? Pikiran. Pikiran kita ini. Kalau pikiran kita bisa tenang, kita tidak akan mengalami itu. Keinginan nafsu kita tidak akan, karena apa? Terkontrol. Keakuan tidak muncul, ketidaktahuan kita. Ketenangan. Unsur kedewasaan adalah cahaya hati nurani kita, kesadaran murni dari pikiran kita yang mampu membimbing kita menuju apa? Kebebasan. Ya. Makanya dikatakan di sini adalah perang batin antara dua unsur yang menyebabkan hidup kita ya dalam masa penjajahan atau kebebasan sejati. Di sini juga guru agung kita juga mengalami sama yang dialami oleh kita. Selama guru agung kita juga mengalami proses kelahiran sama. Nah, di sini salah satunya untuk mencapai jalan kebebasan atau pencerahan dan kesadaran dirinya. Nah, Siddhartha harus berjuang, meninggalkan keluarganya, meninggalkan istananya, meninggalkan tahtanya sebagai putra mahkota, ya kan? Segala kemewahannya ditinggalkan semua untuk demi mencari namanya pencerahan yang dapat membebaskan diri dari duka yang mengancam semua makhluk. Makanya kita juga bersyukur kita masih mengenal namanya ajaran dari Sang Buddha, Dhamma. Kita bisa belajar Dhamma, ya kita berbahagia. Sehingga apa? Kita dapat mengikis namanya kekotoran batin kita, sehingga kita bisa mencapai namanya kebahagiaan. Ya. Meditasi dan mawas diri adalah kunci utama untuk mengenali penjajahan batin yang tersembunyi dan secara bertahap melepaskan diri dari belenggu semuanya dengan meditasi tadi. Siddhartha Gautama bisa mencapai namanya keterangan sempurna, menemukan Dhamma yang sejati. Empat kebenaran mulia adalah fondasi melawan penjajahan batin. Ya. Yang pertama, kebenaran pertama adalah kehidupan duka. Kehidupan duka, penderitaan adalah bagian dari eksistensi. Ya, penderitaan itu sudah biasa dialami dalam kehidupan kita. Terus yang kedua adalah kebenaran kedua, penyebab duka adalah keinginan dan keterikatan pada hal-hal duniawi. Kebenaran ketiga, duka dapat diakhiri dengan melepaskan keterikatan dan keinginan. Kalau Bapak Ibu ingin mengurangi keterikatan, ya kurangi keinginan, sehingga apa? Kita bisa bahagia.
Kebenaran keempat, jalan menuju akhir duka adalah jalan mulia berujung delapan. Ya. Dari empat inilah mampu kita untuk melawan namanya penjajahan batin yang muncul di dalam diri kita. Praktek jalan mulia berunsur delapan untuk melawan penjajahan diri. Pandangan dan niat benar, memahami kebenaran dan berniat tulus untuk berubah. Ya, harus konsisten. Ya. Ucapan, tindakan dan penghidupan benar. Menjaga kata-kata, perbuatan dan cara mencari nafkah yang etis, ya, yang benar. Ya. Yang ketiga, usaha, perhatian dan konsentrasi benar, melatih pikiran dan hati agar tidak lagi dikuasai nafsu dan keakuan. Nah, itu dalam prakteknya seperti itu. Nah, di sini melampaui dari superioritas menurut ego dan kesombongan. Nah, di sini menurut Bhikkhu Yo yang menegaskan pentingnya mengatasi kesombongan spiritual sebagai bentuk penjajahan batin yang paling halus dan berbahaya. Kesadaran diri yang pertama, ya, melihat kekurangan diri sendiri dengan jujur. Terus pembebasan sejati, menemukan kebebasan melalui pelepasan ego. Selanjutnya adalah kesetaraan, mengakui kemanusiaan dan martabat semua makhluk. Jadi tidak menganggap semua, istilah digambarkan adalah rendah di bawah kita. Karena apa? Semua makhluk itu sama, mengalami proses yang sama dengan kita. Ya. Terus yang terakhir adalah welas asih, mengembangkan welas asih, cinta kasih yang universal, kepedulian yang universal. Ini penting sekali. Nah, kesimpulannya, melawan penjajahan tersembunyi menuju kebebasan sejati. Penjajahan terbesar adalah yang ada di dalam diri kita sendiri, nafsu yang tak pernah puas, keakuan yang mengakar dan kesombongan yang tersembunyi. Makanya di dalam ajaran Buddha memberikan jalan yang jelas menuju pembebasan melalui kesadaran yang dalam, mengembangkan welas asih dan pencapaian pencerahan. Ya, meditasi itu. Perjalanan ini dimulai dari kebenaran, mengakui penjajahan batin dan komitmen untuk melepaskan diri darinya. Mari kita mulai perjalanan melawan penjajahan batin untuk hidup damai dan yang bermakna, sehingga kita bisa hidup bahagia. Ya. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Sabi saka bawantu sukitata.